Oke semuanya, kembali lagi bersama Pras TV. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan spoiler Swallowed Star. Mimin mau mengingatkan sekali lagi bahwa ini merupakan spoiler yang diambil dari novelnya. Dan mungkin akan ada perbedaan dengan yang ada di animasi Donghua-nya, seperti halnya nama karakter dan juga yang lainnya. Lalu untuk video dan gambar, ini hanya footage atau ilustrasi. Nah, ayo kita push like terlebih dahulu ya guys ya, dan komen. Oke, langsung saja. Melanjutkan cerita sebelumnya. Battle War ini membuat banyak sekali planet yang ada di kerajaan dunia bawah hancur. Dengan begitu, para pejuang yang hanya ingin hidup damai tampak sangat terpukul dengan kejadian ini. Bagaimana tidak, rumah dan anggota keluarga mereka telah dihancurkan. Kemudian, Lo Feng dan anggota misinya mendarat di salah satu kota. Dan terlihat saat ini juga banyak terdapat korban peperangan ini. Semua penduduk melihat kapal perang Lo Feng turun terkejut. Mereka menahan napas masing-masingnya karena mereka tahu bahwa kapal ini adalah yang membawa pejuang menghancurkan planet mereka. Lo Feng keluar bersama Dilan dan pemimpin tentara ke-9 kolektif dan diikuti oleh tuan sektor penjaganya. Tekanan menambah semakin kuat. Lalu tak lama itu Funky datang dan memberitahu bahwa Yao Hai benar-benar telah terbunuh. Ketika Funky mengucapkan itu, mau tidak mau para penduduk mendengarnya, dan itu membuat mereka semua semakin terkejut. Fakta bahwa raja mereka telah tiada. Tidak hanya itu, Funky juga menahan seorang tuan sektor dari faksi Yao Hai dan Jeffrey. Ini ialah Aifu. Karena ada misi yang harus membunuh Aifu dengan tangannya sendiri, dengan begitu Lo Feng meminta bantuan kepada Funky untuk membuatkan ruang terpisah agar itu menjadi lokasi pertarungan mereka. Mendengar itu, Aifu awalnya tampak bingung dengan apa yang direncanakan oleh Lo Feng dan mempertanyakannya sekali lagi. Sebelumnya, Lo Feng mengatakan kepada Funky bahwa dia akan mengalahkan tuan sektor Aifu dengan kekuatannya sendiri. Jika ia tidak membunuhnya, maka Aifu akan dibebaskan. Ketika Aifu mempertanyakannya sekali lagi, membuat Dilan menenguskan hidungnya dan berkata, "Kata-kata yang mulia lebih berharga daripada nyawamu," ucap Dilan. Mendengar itu, membuat Aifu segera terdiam. Kemudian Lo Feng dan Aifu memasuki ruang yang dibuat oleh Funky dan bertarung di dalamnya. Aifu tidak percaya bahwa dia tidak bisa mengalahkan Lo Feng yang hanya seorang pejuang level tuan domain tingkat 9. Maka dari itulah ia menganggap Lo Feng telah menghina dirinya yang merupakan seorang tuan sektor. Aifu lalu berubah menggunakan mode tempurnya dan mengeluarkan energi dunianya untuk membentuk sebuah cambuk hitam. Melihat kekuatan Aifu, Lo Feng bergumam bahwa pemahaman hukum asal Aifu bahkan lebih rendah daripada jenius yang ada di perusahaan semesta virtual. Bahkan di situasi ini, Lo Feng tidak ingin menggunakan pedang turunan dewanya atau Nansen armamen. Lalu, Lo Feng melesat dengan kedua cakarnya. Dengan pemahamannya tentang hukum asal ruang cukup tinggi, membuat gerakannya sangat cepat dan menghancurkan kedua cambuk hitam milik Aifu. Melihat itu, Aifu tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Namun, ia tetaplah seorang pejuang level tuan sektor dan mengeluarkan kekuatan dunianya untuk menggerakkan dunianya sendiri. Saat itu terjadi, banyak sekali tumbuhan merambat mencoba melesat ke arah Lo Feng. Namun, Lo Feng tidak melambat sedikit pun, dan ia terus menerjang dengan kedua cakarnya.
Dengan kekuatan hukum asal logam dan ruang, membuat gerakan Lo Feng tak terhentikan. Sampai pada akhirnya Lo Feng melesat ke arah Ai Fu secara langsung dan membantainya. Dengan begitu, ketika tubuhnya tidak bisa menahan luka yang diberikan oleh Lo Feng, inti dunianya sempat ingin meninggalkan tubuhnya. Namun, Lo Feng berhasil menangkapnya dan langsung saat itu juga menghancurkannya. Satu-satunya keuntunganmu hanya memiliki energi dunia, namun pemahamanmu sangat jauh terbelakang, ucap Lo Feng memandangi tubuh Ai Fu yang terkulai di permukaan tanah. Dengan begini, Lo Feng telah berhasil menyelesaikan satu misinya dan mendapatkan poin tambahan 10%. Akan tetapi sayang sekali, dari 4 target tuan sektornya, ia hanya menemukan 1 tuan sektor saja di planet ini. Lalu, Lo Feng meminta kepada Babata untuk segera menghentikan rekaman siaran langsungnya. Kemudian Lo Feng segera kembali ke anggota misinya. Selain Funky dan pemimpin tentara ke-9 kolektif, para anggota sekuat mereka sedang melakukan perburuan terhadap faksi yang bergabung dengan Yao Hai dan Jeffrey. Dengan begitu, meskipun pemimpin mereka yakni Yao Hai telah mati, perang masih berlangsung saat ini dan kekacauan masih terjadi di kerajaan dunia bawah. Namun, tentunya mereka hanya memburu pelaku dan tidak mengincar penduduk biasa. Akan tetapi, tetap saja penduduk biasa merasakan dampaknya. Kemudian, di saat Lo Feng dan yang lainnya melihat perburuan anggota mereka terhadap pelaku, terlihat Krishna menunjuk di arah kejauhan. Dengan begitu, Lo Feng berbalik dan melihat semuanya. Seketika mereka semua terkejut karena mereka melihat ada satu sarang induk klan serangga keluar dari bawah tanah planet ini. Ketika sarang induk yang mirip seperti yang ada di bumi itu keluar, tampak semacam gas beracun juga keluar dari sarang tersebut, sehingga ledakan racun terjadi di mana-mana. Dengan begitu, Dylan dan pemimpin tentara ke-9 berteriak menyarankan Lo Feng untuk masuk segera ke dalam kapal alam semesta milik Lo Feng ini. Begitu juga dengan Funky dan pemimpin tentara ke-9 kolektif. Mereka berdua juga memerintahkan para anggotanya untuk segera pergi menjauh dari racun. Karena ada satu sarang serangga yang raksasa itu, dengan begitu banyak serangga-serangga lain yang muncul. Namun ukuran mereka sangatlah besar. "Cepat kabur!" teriak pemimpin tentara ke-9. Ia tidak pernah sebelumnya sepanik ini, namun sekarang ia tampak sangat panik. Kapal alam semesta Lo Feng dan 30 kapal perang antar bintang lainnya berusaha melarikan diri. Namun kecepatan mereka kalah cepat jika dibandingkan dengan serangga-serangga raksasa tersebut. Tidak hanya itu, kumpulan serangga undieng ini juga menyemprotkan cairan putih dari dalam mulut mereka. Crot! Cairan putih itu membuat distorsi ruang menjadi kacau, sehingga menimbulkan pusatan raksasa dan meledak seperti supernova. Cahaya putih yang menyilaukan menelan ke 30 kapal perang antar bintang tersebut. Ledakan tersebut membuat alam semesta berguncang, bahkan ruang alam semesta hancur. Begitulah gambaran besarnya ledakan yang disebabkan oleh ribuan kumpulan serangga ini. Di sisi kapal Lo Feng, pemimpin tentara ke-9 berteriak ketika melihat 30 kapal perang antar bintangnya tertelan oleh cahaya putih yang menyilaukan. Pada saat ini, kapal alam semesta Lo Feng atau kapal Yunmo ini sedang berusaha sekuat tenaga menembus cahaya putih itu. Ini terlalu menakutkan, ucap Krishna yang sedang bersama mereka. Ruang kapal bergetar hebat ketika berusaha menerjang cahaya putih. Dari simulasi kapal 100%, dengan begitu mereka semua bisa melihat seberapa dahsyat ledakan ini. Dan mereka juga melihat kumpulan serangga level undying mengejar mereka dari belakang. Dengan begitu Lo Feng dan yang lainnya tampak khawatir. Para kumpulan serangga berlevel undying ini memiliki kulit berwarna emas
dan dapat bersaing dengan kecepatan dari kapal Yunmo Lofeng. Menurut informasinya, kumpulan serangga level Unding ini dapat melakukan perjalanan ruang angkasa dengan sayap mereka. Tidak hanya itu saja, bahkan dikatakan para Unding Emperor manusia akan melarikan diri ketika berhadapan dengan kumpulan serangga level Unding. Kemudian Funky menggeretakkan giginya dan mengatakan bahwa ia akan memasuki kapal ini ke dalam dunia dewanya. Dengan begitu, karena tidak ada pilihan lain lagi, Lofeng dan yang lainnya mengikuti rencana dari tetua Funky. Funky langsung keluar dari kapal dan memasukkan ke dalam dunia internalnya. Ketika melihat kapal alam semesta di depan mereka menghilang, kumpulan serangga ini terkejut dan berusaha menerjang ke arah Funky. Namun, Funky tidak diam saja dan ia menggunakan kecepatan teleportasinya untuk bergerak lebih cepat. Di dalam kapal Yunmo, Lofeng menanyakan kepada Dylan apakah Funky dapat melarikan diri. Tidak tahu jawab Dylan menggelengkan kepalanya. Namun Kashna menunjukkan ekspresi yakin bahwa gurunya dapat melarikan diri dari kumpulan serangga itu. Dikatakan kumpulan serangga level Unding adalah bencana yang menakutkan karena mereka sangat susah untuk disingkirkan. Mereka semua khawatir saat ini karena ketika Funky terbunuh, maka dunia dewanya akan terungkap oleh kumpulan serangga. Jika itu terjadi, maka sudah pasti mereka semua akan dibinasakan. Beberapa saat kemudian, ketika keadaan sudah menjadi tenang, Funky segera mengeluarkan kapal Yunmo. Lofeng melihat di sekelilingnya bahwa saat ini mereka sedang berada di sebuah planet dengan salju yang luas. Menurut perkataan Funky, ia menggunakan gerakan yang mirip seperti teleportasi dan dapat bergerak menjauh dengan teknik tersebut. Dikatakan bahkan di antara Unding Emperor, hanya beberapa pejuang saja yang dapat melakukan gerakan ini. Funky menggunakan pemahaman terbaiknya. Jika itu untuk penyerangan, mungkin Funky tidak sekuat Unding Emperor lain dari ras manusia. Namun jika itu melarikan diri, ia dapat mengimbanginya. Terima kasih, Anda telah menyelamatkan kami, ucap Lofeng. Haha, itu sudah tugas saya, jawab Funky dengan mata yang terlihat kelelahan. Lalu, di sisi Kashna, ia menghampiri gurunya dan melihat bahwa bagian perut gurunya terluka. Namun menurut Funky, luka ini tidak terlalu parah dan ini disebabkan oleh serangan salah satu serangga tersebut ketika hendak melarikan diri. Nah, oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Ya, pasti ini dolar kuning ya guys ya. Tenang saja. Oke, ya bye-bye.